Vietnam kegocek Grall Van den Boeck, dua pemain Eropa gabung. Media Malaysia tuduh timnas Indonesia paling berapi-api soal ini ketimbang negara lain di Asia Tenggara. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Aroma persaingan sengit jelang Piala AFF U23 2025 sudah tercium bahkan sebelum turnamen dimulai. Media Vietnam Soha.vn melontarkan klaim kontroversial setelah timnas Indonesia U23 merilis daftar 30 pemain untuk pemusatan latihan atau TC di Jakarta. Pelatih timnas Indonesia U23, Grall Van den Boeck, telah memanggil 30 nama untuk mengikuti TC yang akan berlangsung pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. TC ini merupakan bagian krusial dari persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Namun di balik pemanggilan ini terdengar suara sumbang dari pesaingnya. Media Vietnam tersebut percaya skuad Garuda Muda yang dipanggil pelatih Grall Van den Boeck tidaklah terlalu kuat dan ini disebut-sebut membuka jalan lebar bagi Vietnam U23 untuk merengkuh gelar juara. Mereka menyoroti absennya beberapa pemain muda yang berkiprah di luar negeri atau pemain abroad seperti Tim Gijpens FC Emmen Belanda, Denemark dari Top OSS Belanda hingga Welber Hardim Sao Paulo U20 Brazil. Ketiga nama ini disebut-sebut memiliki kualitas yang sebanding dengan Hen Ravens dari FC Dordrecht Belanda yang berhasil masuk daftar. Dengan tidak adanya pemain-pemain tersebut, Soha.vn optimistis peluang Vietnam U23 untuk menjadi juara akan semakin besar. Di antara 10 tim tuan rumah Indonesia, Vietnam dan Thailand masih akan menjadi kandidat paling menjanjikan untuk juara, tulis Soha.vn. Fakta bahwa Indonesia telah memanggil sebagian besar pemain dalam negerinya mengabaikan banyak bintang asing akan membuka peluang besar bagi lawan-lawannya termasuk Vietnam U23. Namun, bak ngeprank media Vietnam, Grall Van den Boeck baru-baru ini mencoret dua pemain dan menggantinya dengan pemain diaspora. Dicoretnya dua pemain asal klub Persib Bandung tentunya membuat adanya slot kosong dari 30 daftar nama pemain yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U23 jelang ajang AFF Cup U23 2025. Hal ini membuat banyak pihak mulai berspekulasi apakah Grall Van den Boeck akan memanggil nama lain guna mengisi kekosongan tersebut. Beberapa pihak memprediksi Grall Van den Boeck akan menggantikan dua pemain yang dicoret tersebut dengan nama-nama pemain keturunan atau naturalisasi yang berkemungkinan bermain di timnas Indonesia U23. Melansir dari akun Instagram @timnasindonesia, sejauh ini hanya nama Hen Ravens saja yang berstatus sebagai pemain naturalisasi yang turut dipanggil oleh Grall Van den Boeck ke skuad timnas Indonesia U23. Striker keturunan Belanda Indonesia tersebut memang menjadi andalan di skuad timnas Indonesia U19 dan U20 sebelumnya. Bersama skuad Garuda, U19 dan U20, total dirinya sudah mencetak 8 gol dari 17 kali penampilannya. Dirinya juga sukses mempersembahkan gelar juara AFF Cup U19 2024 silam. Jika nantinya Grall Van den Boeck benar-benar memanfaatkan dua slot tersisa di skuad timnas Indonesia U23 untuk memanggil pemain naturalisasi lainnya, kemungkinan besar dua pemain yang akan dipanggil adalah Denemark dan juga Tim Gijpens. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, kedua pemain itu memang resmi menjadi WNI sejak bulan Februari 2025 lalu. Hal inilah yang membuat keduanya berpeluang kembali dipanggil ke timnas Indonesia U23 usai sebelumnya tak masuk dalam daftar 30 pemain di pengumuman awal. Denmark dan juga Tim Gijpens sendiri memang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia U23 setelah gagal berlaga di ajang Piala Asia U20 2025 setelah PSSI telah mendaftarkan keduanya ke skuad timnas U20. Padahal kala itu, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri sangat mengharapkan bergabungnya kedua pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Kini, dengan kosongnya dua slot pemain di pemusatan latihan timnas Indonesia U23 dan telah berakhirnya kompetisi musim 2024-2025 di benua Eropa, kedua pemain tersebut berpeluang gabung ke timnas Indonesia U23 2025. Melansir dari laman ASEANUTDFC.com, ajang AFF Cup U23 2025 akan digelar mulai tanggal 14 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Jika Denmark dan Tim Gijpens bergabung ke timnas U23, tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia U23. Berita selanjutnya, media asal Malaysia, Berita Harian menuduh tim nasional Indonesia menjadi negara yang paling berapi-api menaturalisasi pemain ketimbang tim-tim dari Asia Tenggara lainnya.
Terbukti sudah ada total 19 pemain keturunan yang telah dinaturalisasi oleh PSSI sejak kepemimpinan Erick Thohir. Saat ini program naturalisasi juga telah menjadi solusi sejumlah negara di Asia Tenggara untuk memperkuat timnas masing-masing secara instan. Malaysia juga menjadi negara terbaru yang menjadi sorotan karena memperkuat timnas dengan menaturalisasi sejumlah pemain. Sebut Garuda paling banyak memanfaatkan program naturalisasi. Setidaknya, Malaysia baru-baru ini berhasil menaturalisasi 5 pemain asing, yakni Joao Figueiredo, Hector Hevel, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan juga Hon Irazabel. Berkat kehadiran kelima nama itu, serta pemain lama yang sudah dinaturalisasi seperti Paulo Jose, Enrique Dos Santos, Dain Kuz, dan juga Romel Morales, Malaysia berhasil menggulang Vietnam 4-0. Laga yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 10 Juni itu begitu krusial untuk Malaysia. Sebab selain merebut 3 poin penting di laga lanjutan grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, hasil itu juga menjadi kemenangan pertama Malaysia atas Vietnam selama 11 tahun terakhir. Menariknya, usai laga itu Malaysia langsung diejek karena mengikuti program naturalisasi timnas Indonesia. Menanggapi permasalahan itu, Berita Harian juga membandingkan program naturalisasi yang dilakukan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam. Dari hasil perbandingan itu, Berita Harian menyimpulkan justru Indonesia negara yang paling berapi-api untuk menaturalisasi pemain ketimbang negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dalam 2 tahun terakhir, setidaknya lebih banyak naturalisasi pemain dengan setidaknya 10 pemain keturunan dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebut saja seperti Rafael Strijk, Shani Petinama, hingga Sandy Walsh. Bunyi keterangan dari media Malaysia Berita Harian dikutip pada Rabu 18 Juni. Berita Harian juga mengakui Malaysia kini sedang gencar-gencarnya menaturalisasi sejumlah pemain asing. Namun hal itu belum mencapai apa yang dilakukan timnas Indonesia. Lalu berbicara Thailand, negara berjudul Gajah Perang itu lebih selektif dalam menaturalisasi pemain. Sedangkan Vietnam paling sedikit melakukan naturalisasi pemain. Sebab tim asuhan Kim Sang-sik masih fokus memanfaatkan pemain binaan lokal. Di mana timnas Malaysia dilaporkan sedang berupaya menaturalisasi 6-10 pemain, di mana timnas Indonesia harus waspada. Setidaknya sudah ada 7 pemain diberikan warga negara Malaysia yang berasal dari sejumlah negara seperti Argentina, Brazil, Spanyol, dan juga Portugal. Malaysia melakukan naturalisasi sejatinya bukan hal baru karena sudah terjadi sebelumnya. FAM ternyata masih belum puas melakukan naturalisasi karena sejumlah nama sedang didekati supaya mau pindah ke kewarganegaraan. Nantinya mereka disiapkan untuk tampil di FIFA Matchday pada September 2025, di mana Malaysia belum mengumumkan siapa lawannya. Taji squad Harimau Malaya diperkirakan akan makin tajam setelah muncul kabar bahwa para pemain warisan fase kedua kemungkinan besar akan bergabung mulai Agustus 2025, tulis media Malaysia Harian Metro dilansir pada Rabu. Sumber terdekat mengungkapkan bahwa ada sekitar 6 hingga 10 pemain kelas A yang saat ini sedang dalam tahap peninjauan oleh tim pemantau. Proses dokumentasi sudah berada di tahap akhir demi memastikan kelancaran mereka untuk tampil dalam jendela pertandingan internasional FIFA pada September 2025, sambung artikel tersebut. Kekuatan tim nasional Malaysia meningkat drastis setelah hadirnya sejumlah pemain baru via naturalisasi. Jadi sebenarnya siapa yang nafsunya berapi-api dalam hal naturalisasi?